Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Iman Desidiasa Belajar Jadi Guru dalam membahas materi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di SD dengan kode mata kuliah PDGK 4201. Pertemuan kali ini akan membahas modul 9, yaitu tentang model pembelajaran PKN tematis di kelas 1, 2, dan 3 sekolah dasar. Ada dua kegiatan belajar yang akan kita bahas. Yang pertama adalah kegiatan belajar 1 tentang model pembelajaran PKN tematis di kelas 1, 2, dan 3 sekolah dasar. Kemudian yang kedua yaitu model pembelajaran PKN tematis di SD. Jadi dilihat dari perkembangan psikologis seperti teorinya Piaget, peserta didik di sekolah dasar dengan rentang usia 6 sampai dengan 12 tahun, dia berada pada tingkat operasi konkret atau awal dari operasi formal yang ditandai dengan mulai berkembangnya abstraksi dalam pemikiran siswa itu sendiri. Jadi dengan mempertimbangkan perkembangan psikologis dan lingkup interaksi sosial budaya peserta didik, telah ditetapkan bahwa pelaksanaan kegiatan kurikuler di sekolah dasar dibagi menjadi dua penggalan. Jadi penggalan pertama itu terdiri atas kelas rendah, yaitu kelas 1, 2, dan 3. Kemudian penggalan yang kedua adalah kelas tinggi, yaitu kelas 4, 5, dan 6. Nah, untuk kelas rendah, kegiatan kurikuler diorganisasikan dalam bentuk pembelajaran tematis. Sedangkan kelas tinggi diorganisasikan dalam bentuk pembelajaran berbasis mata pelajaran. Nah, sekarang kita akan bicarakan tentang kegiatan belajar 1, yaitu model pembelajaran PKN tematis di kelas 1, 2, dan 3 SD. Pembelajaran tematis merupakan bentuk pengorganisasian pembelajaran terpadu. Dalam pembelajaran terpadu ini, peserta didik belajar melalui pemahaman dan pembiasaan perilaku yang terkait pada kehidupannya. Tujuan akhirnya itu dari pembelajaran tematik tidak lain adalah berkembangnya potensi peserta didik secara alami sesuai dengan usia dan lingkungannya. Nah, yang dimaksud dengan pembelajaran tematik itu adalah model pembelajaran yang menggunakan tema tertentu sebagai titik sentral pembelajaran yang mengakomodasikan berbagai kompetensi dasar yang harus dicapai dari satu mata pelajaran atau beberapa mata pelajaran. Jadi pembelajaran tematis adalah aplikasi pendekatan pembelajaran terpadu yang dikembangkan melalui suatu tema di dalamnya yang terkandung kompetensi dasar dan materi yang saling berkaitan antar mata pelajaran berdasarkan analisis daripada kompetensi dasar dari masing-masing mata pelajaran. Nah, yang dimaksud dengan mata pelajaran terpadu itu adalah proses pembelajaran yang mengaitkan atau menghubungkan tema atau menghubungkan topik yang berkaitan dalam satu mata pelajaran atau antar mata pelajaran pada suatu kurikulum sekolah. Jadi keterkaitan itu bisa berbentuk materi kompetensi dasar dalam suatu mata pelajaran dengan kebutuhan atau pengalaman di lingkungan sosial anak itu sendiri, atau keterkaitan materi dan kompetensi dasar dalam beberapa materi pelajaran dengan kebutuhan atau pengalaman anak dan lingkungan sosial anak. Nah, melalui sistem pembelajaran terpadu memungkinkan siswa secara individual atau bahkan secara kelompok aktif untuk menggali dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip ilmuwan yang secara holistik, bermakna, dan otentik. Nah, menurut Wolfinger, secara definitif kurikulum tematik adalah kurikulum yang menggabungkan sejumlah disiplin ilmu melalui perpaduan area isi, keterampilan, dan sikap. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran tematik itu, yang pertama itu adalah pembelajaran tematik dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan pembelajaran menjadi lebih bermakna dan utuh. Nah, kemudian yang kedua, dalam pelaksanaan pembelajaran tematik perlu mempertimbangkan antara lain itu adalah alokasi waktu di setiap temanya, kemudian memperhitungkan banyak atau sedikitnya bahan yang ada di lingkungan itu sendiri. Kemudian yang ketiga, mengusahakan agar pemilihan tema itu harus dekat dengan anak itu sendiri. Nah, kemudian yang keempat, mengutamakan kompetensi dasar yang akan dicapai, bukan mengutamakan
tema yang dicapai, tapi mengutamakan pencapaian kompetensi dasar. Nah, itu menurut pendapat dari Alunan dan kawan-kawan. Kemudian keunggulan daripada pembelajaran tematik itu adalah pengalaman atau kegiatan belajar itu relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan anak. Yang kedua, menyenangkan. Kenapa? Karena bertolak dari minat dan kebutuhan siswa. Yang ketiga, hasil belajar akan lebih bertahan lama karena lebih berkesan dan bermakna bagi siswa. Yang keempat, mengembangkan keterampilan berpikir siswa dengan permasalahan yang dihadapi oleh anak itu sendiri. Nah, kemudian yang kelima, menumbuhkan keterampilan sosial dalam bekerja sama, dalam bertoleransi, berkomunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain. Nah, bagaimana langkah-langkah pembelajaran tematik? Jadi menurut dia, Sri Wilujeng mengatakan bahwa ada 5 langkah pembelajaran tematik. Yang pertama itu adalah membuat atau memilih tema. Yang kedua, melakukan analisis indikator. Kemudian kompetensi dasarnya dan hasil belajar yang sesuai dengan tema dan membagi alokasi waktu. Kemudian langkah yang ketiga, melakukan pemetaan terhadap hubungan kompetensi dasar indikator dengan tema yang telah dibuat. Kemudian yang keempat, membuat pengelompokan jaringan indikator, dan yang terakhir adalah melakukan penyusunan silabus. Nah, itu kegiatan belajar 1 yang kita bahas. Sekarang kita akan membahas kegiatan belajar 2 tentang model pembelajaran PKN tematis di SD. Materi kurikulum ini dapat dikembangkan dengan memperhatikan tahap perkembangan siswa, kemudian kesesuaian materi dengan lingkungan atau kebutuhan lingkungan setempat. Nah, pengembangan materi dapat juga dilakukan antara dengan membuat jaringan topik atau tema, kemudian membuat bagan, terus arus kegiatan, dan mengembangkan jaringan lintas kurikulum. Jadi ada beberapa konsep, materi, keterampilan, dan topik dalam pembelajaran di SD ini dapat dilakukan dengan beberapa cara atau beberapa model. Itu menurut Robin Fogarty itu ada 10 model yang bisa dipadukan. Namun dari ke-10 itu, model yang paling sering diterapkan di SD adalah Webbed, Connected, dan Integrated. Webbed itu adalah atau jaring laba-laba adalah model pembelajaran yang dipergunakan untuk mengajarkan tema tertentu yang kecenderungan dapat disampaikan melalui mata pelajaran tertentu. Jadi model Webbed ini atau jaring laba-laba ini pada dasarnya merupakan bentuk perpaduan yang bertolak dari pendekatan tematis inter mata pelajaran atau antar mata pelajaran. Jadi dalam menerapkan model pembelajaran ini, guru dituntut secara serius dan mendalam untuk memahami dan memilih tema esensial yang memiliki keterkaitan materi yang dapat dipadukan. Tapi bagi guru sekolah dasar, hal ini bukanlah hal yang begitu sulit. Kenapa? Karena guru-guru di sekolah dasar sudah terbiasa mengajar berbagai mata pelajaran sehingga sudah paham betul tentang butir-butir materi dari tiap-tiap mata pelajaran. Nah, kemudian ada connected. Model pembelajaran connected adalah model pembelajaran terpadu yang menghubungkan satu konsep dengan konsep yang lain, atau satu topik dengan topik yang lain, atau satu keterampilan dengan keterampilan yang lain. Artinya tugas yang dilakukan dalam satu hari dengan tugas yang akan dilakukan pada hari berikutnya. Bahkan ide-ide yang dipelajari pada satu semester berikutnya pun dalam satu mata pelajaran ini bisa dilakukan dengan connected. Jadi dalam model pembelajaran ini, guru perlu menata butir-butir pembelajaran dan proses pembelajaran secara tematis, karena pembentukan pemahaman, keterampilan, dan pengalaman secara utuh ini tidak berlangsung secara otomatis. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah model integrated, yaitu model pembelajaran yang memadukan beberapa mata pelajaran dengan memprioritaskan pada konsep-konsep, keterampilan-keterampilan, dan sikap yang dapat dipadukan dari masing-masing mata pelajaran. Jadi model pembelajaran integrated ini berangkat dari adanya tumpang tindih beberapa konsep atau keterampilan yang dituntut dalam pembelajaran, sehingga perlu adanya pengintegrasian multidisiplin.
Jadi dalam model ini butir-butir pembelajaran perlu ditata sedemikian rupa sehingga dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan berbagai butir pelajaran dari berbagai mata pelajaran yang berbeda. Nah, oleh karena itu perlu adanya tema sentral dalam pemecahan masalah yang dapat ditinjau dari berbagai disiplin ilmu. Jadi dari ketiga model pembelajaran yang webbed, connected, dan integrated, mungkin yang paling cocok diterapkan di SD itu adalah webbed. Model pembelajaran webbed atau jaring laba-laba adalah model pembelajaran yang dipergunakan untuk mengajarkan tema tertentu yang cenderung dapat disampaikan melalui beberapa mata pelajaran. Jadi dengan model ini, tema dapat dijadikan sebagai pengikat pembelajaran dalam satu mata pelajaran atau antar mata pelajaran. Baik, demikian sahabat pembelajar yang bisa saya sampaikan pada modul 9 ini. Semoga ada manfaatnya dan sampai jumpa pada pembahasan modul berikutnya.